Di antara ketauladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan banyak adab dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber kepada Al-Qur'an yakni adalah adab meminta izin. Karena dalam kehidupan kita ini kita selalu berhadapan dengan banyak orang. Adab minta izin yang pertama dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran yakni bagaimana cara sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Sehingga saking pentingnya adab ini tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkannya, tetapi datang sendiri perintah itu langsung dari Allah mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni surah An-Nur ayat 27 dan 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila engkau hendak masuk kepada rumah selain dari rumahmu sendiri, yakni rumah orang lain, rumah tetanggamu, rumah yang bukan rumahmu, maka apa kata Allah? Jangan kamu masuk sebelum kamu minta izin. Bagaimana bentuk cara minta izin yang dimaksudkan? Maka Nabi SAW mencontohkan bagaimana cara Nabi bertamu ke rumah seseorang yang bukan rumahnya. Maka Nabi SAW mencontohkan, hendaklah kita yang pertama cara minta izin itu mengetuk pintu, kemudian wa yusallim ala ahliha. Diketuk pintu 3 kali, kemudian diucapkan salam. Nah, bagaimana cara Nabi mengetuk pintu? Ini yang harus ditauladani. Karena kita biasa ngetuk pintu, Pak. Tapi Nabi mencontohkan cara Nabi mengetuk pintu itu seperti apa. Sampai sebegitu detailnya Islam mengajarkan. Adab sebegini pun diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saking bagaimana umat ini berakhlak dan beradab dalam kehidupan bermasyarakatnya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi tidak pernah menghadap sebuah pintu itu kecuali memalingkan badan atau wajahnya arah ke kanan atau arah ke kiri. Lam yastaqbalil bab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menghadapkan wajahnya kepada pintu. Ini contoh nih, Pak. Kalau kita ngetok pintu rumah orang gimana, Pak? Ini pintu, ini badan kita, langsung ketok begini. Iya enggak, Pak? Itu yang biasa kita lakukan. Tapi ternyata Nabi SAW mencontohkan tidak seperti itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ini pintu rumah orang, maka Nabi memerengkan badannya atau memalingkan pandangannya, ngetok pintu dengan cara begini. Timbul sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Kenapa harus segitunya? Kenapa enggak harus menghadap pintu langsung? Maka Masya Allah, hikmahnya diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Hikmahnya kita memalingkan wajah kita, tidak menghadap kepada pintu rumah orang itu. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal istizanu, ya, sesungguhnya dijadikan minta izin itu dan memalingkan wajah itu, kata Nabi SAW, yakni min ajlil basar, untuk menjaga pandangan mata agar tidak terlihat aurat penghuni rumah. Ketika dia pertama mengetuk pintu atau dibukakan pintu oleh penghuni rumah, terbuka pintu, maka dia tak melihat aurat orang yang dalam rumah itu. Makanya ibu-ibu di belakang, kalau ada orang ngetuk pintu, tolong siapkan jilbab darurat. Baru diketuk pintu, ya, diucapkan salam, jawab salamnya, ambil langsung jilbabnya. Ini zaman sekarang enggak begitu, Pak. Nyecigok-cigokan dulu tamu tu lewat jendela, lewat pintu. Mak gantengnya. Bersolek pula dia dulu. Pakai minyak wangi pula dulu. Menyapa tamunya yang tadi gagak itu, suaranya pun gemulai. Cari siapa, Mas? Allahu Akbar. Syaitannya itu datang, Pak. Kira-kira kalau begitu kita disapa, laki-laki normal berat itu, Pak. Makanya tidak boleh merendahkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu Islam mengajarkan. Kita sebagai tamu juga diberikan prinsip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh langsung melihat ke kanan. Kemudian kata Allah,
Kalau kamu sudah diberikan izin, baru kamu masuk. Dan cara ngetuk pintunya 3 kali salam. Ya, yang pertama, tadi memerengkan wajah, Assalamualaikum. Yang kedua, tinggikan lagi suaranya, Assalamualaikum. Yang ketiga, lebih tinggi lagi suaranya, Assalamualaikum. Enggak boleh dipanjangkan, Pak. Ini kadang-kadang dipanjangkan kumnya, Assalamualaikum. Biasa terkadang kehidupan kita seperti itu. Enggak boleh. Enggak ada sunnah. Nabi enggak boleh memanjangkan kum itu. Tegas saja, Assalamualaikum. Dalam ayat 28, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu alimun bima ta'malun. Kalau kamu sudah 3 kali ngetuk pintu, kata Nabi, berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu yang muliakan Allah, enggak ada orang bukakan pintu, enggak ada orang yang menyuruh masuk, maka 3 kali setelah mengetuk pintu dan ucapkan salam, enggak ada orang buka pintu, sunnahnya pulanglah kamu ke rumah, jangan lagi berdiri depan rumah itu. Begitulah Nabi mengajarkan. Sampai ketika Abu Musa al-Ash'ari ketika datang kepada rumah Khalifah Umar bin Khattab, ia bertamu ke rumah Khalifah, 3 kali Abu Musa al-Ash'ari ngetok pintu, kemudian Umar tak menyahut, maka ia pulang ke rumah. Umar pun heran karena Umar belum pernah mendengarkan hadis itu dari Rasulullah. Lalu kemudian Umar mendengarkan dari kalimat sahabat yang lain, maka baru Umar percaya bahawa ternyata ada sunnah Nabi SAW. Ketika 3 kali sudah ngetok pintu, orang tak membukakan pintu, berarti orang tak ada di rumah atau bagaimana, maka kemudian kita meninggalkan rumah orang itu. Kecuali mungkin ada janji yang sudah terikat. Ya Bapak Ibu, ada janji yang sudah terikat. Masya Allah. Hari ini terkadang na'udzubillah, ada budaya-budaya di kampung-kampung kita, terutama ini kalau bapak mungkin jarang, tapi kadang-kadang terjadi pada ibu-ibu. Baru pertama mengucapkan salam, lah tiba dia di dapur, Pak. Masa apa ibu? Kita tanya, kenapa ibu lakukan itu? Kami udah biasa Ustaz, udah saling percaya, nggak ada kecurigaan. Mohon maaf, itu menjaga privasi rumah orang, Pak. Sampai jangankan masuk, kalau kita 3 kali diketuk pintu, orang tak membukakan pintu, tak ada suara menyahut, menjawab salam kita, enggak boleh kita, kalau bahasa orang kampungnya, mencigok-cigok le jendela, Pak. Ini kadang-kadang buka lo jendela kan, pintu ketek orang tu cari, ada enggak orang di rumah. Itu enggak boleh. Sampai hadis Nabi tegas mengatakan, apa kata Nabi SAW? Kalau aku tahu ada orang yang sedang mengintip-ngintip rumahku, niscaya aku akan tusuk kedua bola matanya dengan besi ini, kata Nabi SAW. Begitu Islam menjaga privasi rumah seseorang, Masya Allah. Ini yang diajarkan Islam, dan ini sunnah Nabi SAW, yang terkadang hal begini dilanggar oleh banyak orang. Bagaimana kalau seandainya ada ibu masuk tanpa minta izin, lalu tiba di dapur, bapak baru pulang kerja, mohon maaf baru sedang buka baju, pakai celana pendek, kemana bapak mau lari? Ini merusak, enggak boleh.